Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan memberikan kita waktu untuk beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Terpujilah Dia, Allah yang maha baik itu. Saudaraku, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Dalam kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Kristus Yesus, kita baca firman-Nya dan saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Demikian bunyinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudaraku yang terkasih. Julian, istri pendeta yang baru menikah, ternyata satu ketika dia sakit. Mereka tinggal di kota Königsberg di Jerman. Tetapi ada pelajaran yang sangat berharga dari istri muda pendeta ini. Sudah sakit keras dia karena kena penyakit pes, dan dia sudah meminta bunga warna putih di samping kiri kanannya dan di belakangnya. Dia mengutip satu ayat dari Alkitab yang berkata, "Siapakah yang dapat memisahkan kita? Maut, penderitaan, kesukaran, penyakit, itu semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu." Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Akhirnya Julian ini, istri pendeta ini, meninggal dunia. Tapi saudara yang terkasih, peristiwa itu dan ucapan daripada Julian ini satu ketika menginspirasi seorang ahli musik namanya Valentina Tilo, dan dia menulis satu lagu yang dikenal oleh banyak orang, Mit Ernst o Menschenkinder, dan lagu itu terjemahannya kita temui dalam buku ND 43 bahasa Batak Toba maupun pelengkap Kidung Jemaat nomor 60. Saya bacakan apa yang dikatakan dalam Kidung Jemaat tersebut. Hai umat manusia, siapkanlah hatimu dan sambutlah Mesias juru selamatmu. Hai umat manusia, siapkanlah hatimu dan sambutlah Mesias juru selamat hidupmu. Padiri rohamuna hamu parrohai nongrodo tuamuna pasai hondosai. Itulah syair daripada lagu karangan Julian ini, Valentino Tio ini. Saudara yang terkasih, ucapan itu menjadi masukan bagi kita dalam menyambut masa Advent ini. Dia merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana seorang yang masih sakit dan sudah berhadapan dengan maut menunjukkan keyakinannya bahwa apapun tidak dapat memisahkan kita dari Kristus Yesus.
Saudara, akhirnya Julian meninggal dunia, tapi lagu karangan daripada Valentin Tilo ini menjadi terkenal dan menghibur banyak orang. Saudara yang kekasih, apa yang dapat dipesankan oleh firman ini untuk kita? Saya coba untuk membuat ringkasan sedemikian rupa sehingga kita semua dapat mengikuti firman ini, melihat intinya dan memberikan kekuatan bagi kita. Pesan yang pertama berbunyi, Advent, persiapkan hatimu menyambut Yesus. Advent, persiapkan hatimu menyambut Yesus. Siapkan artinya jangan mengeluh. Siapkan artinya jangan sedih, jangan menangis. Pasti ada hal-hal yang baru, pasti ada keadaan yang baru di balik daripada kesusahan dan penderitaan itu. Karena Kristus akan datang, bukan hanya dalam jangka dekat pada peristiwa kelahirannya di Bethlehem yang kita sebut Natal, tapi Kristus akan datang kedua kalinya. Oleh karena itu siapkanlah hatimu menyambut Dia. Siapkan membawa kita untuk satu perubahan. Membawa kita kepada satu pandangan yang baru, horizon yang baru, sukacita bersama dengan Tuhan. Lukas menulis dengan sangat-sangat akurat firman-Nya pada hari ini. Dia menyebut nama-nama kaisar, raja, imam besar, dan lain-lain. Saya sebutkan di sini pada ayat yang pertama dan kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Pertanyaannya, kenapa Lukas menulis nama-nama sedemikian begitu lengkap? Jawabannya saudara yang kekasih, Lukas mau menunjukkan bahwa datangnya Yohanes Pembaptis yang berkhotbah di padang gurun meminta manusia supaya bertobat, menyiapkan hatinya untuk menyambut Tuhan. Itu bukan rekayasa. Nama-nama yang disebutkan oleh Lukas di sini menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa itu adalah fakta. Itu adalah satu hal yang benar, bukan ilusi, bukan fiksi karangan-karangan manusia. Tapi itu benar. Dan oleh karena itu marilah kita menerima dengan senang hati bahwa ajakan daripada Yohanes Pembaptis ini tepat pada waktunya, pada saat manusia sedang berada dalam keadaan-keadaan yang menghanyutkan mereka untuk melupakan Tuhan. Bertobatlah, siapkan jalan untuk Tuhan. Demikian dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengutip ayat-ayat dari Nabi Yohanes yang menceritakan bagaimana tahun-tahun sebelumnya perjalanan dari bangsa Israel yang akan pulang kembali ke Juda. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah hatimu. Luruskan, jangan berlekuk-lekuk. Karena yang berlekuk-lekuk itu akan diluruskan dan tanah yang tidak rata itu akan diratakan. Demikian dikatakan di sini. Dan itu memang menjadi fakta. Karena satu ketika tatkala raja dari Persia
Kores mengalahkan raja dari Babel, maka Kores memberikan dekret untuk mereka, siapa yang mau kembali ke Yuda silakan, kalian bebas untuk pulang ke kampung halaman ke Yerusalem. Demikian isi dekret daripada raja Kores itu, dan bangsa Israel pulang dengan sukacita kepada menuju tempat mereka di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, hal itu disebutkan dalam Mazmur pasal 126 yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudaraku yang kekasih, syair daripada Mazmur 126 ini menginspirasi banyak orang, dan kita dengar dari paduan suara kaum bapa yang berbunyi demikian. Dina mulak na terbuang tinogihun ni Jehovah, dusun halat na marnipi hita jalan marlasni roha. Tuhan membuat hal-hal yang baik dan yang besar sekali, membuat umat Israel itu senang dan bersukacita, ketawa mereka. Dan Mazmur ini selalu dinyanyikan oleh umat Israel saat-saat mereka datang untuk ziarah ke Yerusalem, memasuki bait Allah. Tuhan memulihkan Sion, mari kita bersorak-sorai. Saudaraku, itu pada masa peristiwa Yesaya. Tapi sekarang dalam peristiwa menyambut kedatangan Yesus, kembali Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah hatimu. Dan dikatakan di sini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Apa maksudnya? Sudah tentu bukan lagi kembali kepada zaman pembuangan saat-saat Israel kembali ke Juda. Tapi firman itu sekarang dipakai oleh Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan hal-hal yang baru. Dikatakan di sini, gunung akan direndahkan dan bukit akan diratakan. Kita boleh menerjemahkan itu dalam artian yang rohani. Siapkanlah hatimu, hati yang seperti gunung, kesombongan dan tinggi hati harus diratakan. Orang-orang di Siniar, kalau kita baca Kitab Kejadian pasal 11 ayat 4 dan seterusnya, mereka berkata, marilah kita membangun tower, membangun menara setinggi langit. Marilah kita membangun sky building untuk versi sekarang ini. Untuk apa? Supaya orang melihat kita dan supaya orang menyebut nama kita. Marilah kita cari nama. Begitu dikatakan oleh orang-orang di Siniar pada Kejadian 11 ayat 4. Dan marilah kita berbuat sesuatu supaya kita merasa hebat dan tinggi di hadapan umat manusia. Saudara, hati yang seperti gunung itu harus diratakan. Kesombongan, tinggi hati itu harus dihilangkan. Dan berlanjut lagi, Yesaya mengutip ayat tadi dan dikutip kembali oleh Yohanes Pembaptis. Lembah juga akan ditimbun. Lembah itu apa? Gambarannya apa? Itu gambaran daripada hati manusia yang ingin memiliki dan memiliki. Lembah yang ditimbun terus ditelan. Lembah yang diratakan baru dia merasa puas. Hati yang seperti lembah menggambarkan hati manusia yang ingin memiliki dan memiliki. Untukku
untukku, belum cukup. Itu dikatakan si lintah dalam Amsal pasal 30 ayat 15. Bukankah manusia seperti lintah? Bahkan ada yang disebutkan lintah darat, yang selalu ingin memiliki dan merasa belum puas, sampai nanti satu ketika si lintah itu akan mati. Saudaraku yang kekasih, siapkanlah hatimu dan terimalah Yesus Juru Selamat hidupmu. Saudara, ada pesan yang kedua bagi kita yang berbunyi, lihat keselamatan datang dari Tuhan. Lihat keselamatan datang dari Tuhan. Pada ayat 6 yang merupakan puncak daripada ayat-ayat yang pertama hingga yang kelima, ayat 6 puncaknya, di situ dikatakan demikian kalimatnya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selamat dirindukan oleh semua orang. Selamat, bahagia, lepas dari ancaman, itu kan kerinduan daripada setiap individu. Lihatlah apa yang selalu diucapkan kalau kita lihat dalam satu proyek, atau di pabrik, atau di kapal, ataupun di tempat-tempat lainnya. Selalu disebutkan di situ satu kalimat, safety first, utamakan keselamatan. Safety first, utamakan keselamatan. Pakailah sepatu kerja, pakailah sarung tangan kerja, pakailah topi helm kerja, pakailah kacamata kalau memang sangat panas terik. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwamu. Dan para buruh pekerja yang taat akan melakukan hal itu karena dia ingin selamat. Saudara, hal yang lebih dalam lagi, kita bicara tentang keselamatan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah keselamatan itu. Dan lagu yang juga sering kita dengar, selamat di tangan Yesus, itu mengajak kita untuk melihat ke depan dalam pergumulan hidup sekarang ini. Dalam menghadapi banyak-banyak tantangan dan tekanan apapun itu bentuknya, entah sakit atau penyakit atau penderitaan. Tapi katakan, lihatlah ke depan, selamat di tangan Yesus. Bagi orang-orang yang menyiapkan hatinya menyambut kedatangan Dia kedua kali. Saudaraku yang terkasih, kita berada dalam satu situasi yang mengancam hidup kita. Ternyata COVID-19 ini punya varian yang baru yang disebutkan Omikron. Dan menurut pengamat, Omikron ini jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 yang sudah memang sangat berbahaya dan mematikan banyak jiwa. Saudaraku, jangan takut, tapi taatilah juga aturan-aturan protokol kesehatan yang ada. Di tangan Yesus kita beroleh selamat. Bukan hanya di dunia ini, bahkan selamat nanti untuk sampai di sorga. Ketemu dengan orang-orang yang kita cintai yang mendahului kita. Ketemu dengan semua orang di hadapan Allah Bapa di sorga. Itu menjadi suatu sukacita besar bagi kita semua. Sampai di sini renungan untuk kita. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu atas firman yang perdengarkan bagi kami. Supaya kami menyambut kedatangan Kristus.
menyambut bukan dengan acara-acara ataupun hiasan-hiasan, gapura dan lain-lain, tapi hati kami itulah yang paling utama dan terutama kami siapkan untuk menerima kedatangan Kristus Yesus. Berikan kami ya Tuhan sukacita, dan jangan kami dilalaikan, disibukkan oleh hal-hal duniawi, oleh pekerjaan, oleh tugas, oleh apa yang kami ingin capai. Tapi hati kami sendiri Tuhan siapkanlah. Biarlah Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami juga dengan tekun dan sukacita menyambut kedatangan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat karena sakit atau berbagai penyakit di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga berdoa buat mereka-mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini maupun varian yang baru. Oh Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, berkati mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang bertugas menolong, merawat mereka di rumah sakit, di tempat pemulihan. Tuhan kiranya menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.